Bravo, bravo, bravo. Halo guys, welcome back with me, Mayo Classic. Halo guys, apa kabar kalian semua? Bagaimana? Apakah kalian masih di rumah aja? Apa sudah mulai beraktivitas seperti sekolah atau kerja? So, kalian coba komen di bawah, gue pengen tahu kalian sekarang ngapain sih aktivitasnya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat aja. So, jadi di video ini gue ingin berbagi dengan kalian. Soalnya lagi marak-maraknya kasus dari penjahat. So guys, jadi kalian harus lebih berhati-hati and stay safe. So, maka itu, di video kali ini gue akan membagikan ke kalian 7 kode darurat yang harus kalian tahu. Tapi sebelum gue kasih tahu kode daruratnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Satu subscribe sama dengan satu energi untuk gue supaya gue bisa bikin video yang baru dan baru lagi. Ayo kita kembangkan channel Mayo Classic sama-sama supaya channel ini bisa menjadi channel yang besar dan bermanfaat bagi semua orang. Ini dia 7 kode darurat yang harus kalian tahu. Yang pertama, ada yang namanya time check. Jadi kode time check ini bisa menggambarkan suasana bahaya terhadap ancaman bom. Contohnya, periksa waktu. Sekarang jam 12. Ketika ada pengumuman itu, para pegawai harus menjalankan protokol terhadap ancaman bom. Menurut prosedur, jadi pegawai harus menemukan bungkusan mencurigakan atau bersiap untuk meninggalkan tempat. Yang kedua, kode Bravo. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu apa arti dari kode Bravo. Dan sandi ini biasanya lazim digunakan di bandara dan biasanya juga mengundang kepanikan. Kalau misalnya ada petugas keamanan yang menyebutkan Bravo, 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 para penumpang biasanya disuruh diam supaya tidak panik, supaya petugas bisa menemukan sumber dari ancaman. Di kapal, kode Bravo ini adalah kode yang paling serius dan mengacu pada kebakaran. Yang ketiga, Dr. Brown. Jadi kalau misalkan ada di rumah sakit dan tiba-tiba mendengar pengumuman Dr. Brown, itu bukan berarti artinya dokter yang bernama Brown dipanggil, tapi itu adalah sebuah kode. Kode ini tertuju kepada petugas keamanan yang menyatakan bahwa ada suatu ancaman, misalnya situasi kekerasan pada staf atau pasien. Atau selain Dr. Brown ada juga kode silver. Yang keempat, 7500, 7500. Arti dari sandi ini adalah, sandi ini diucapkan jika penerbangan terjadi pembajakan atau ada ancaman pembajakan. Jadi kalau misalkan kalian sedang terbang, ada sandi 7500, berarti kalian sedang dibajak. Yang kelima, sick passenger. Sandi ini biasanya digunakan oleh konduktor kereta. Arti sick passenger ini bukan berarti artinya ada penumpang yang sakit. Dan arti sebenarnya adalah ada penumpang yang meninggal di dalam kereta. Tapi kadang-kadang ada yang artinya ada penumpang sakit, tapi bukan sekedar pingsan atau muntah, melainkan ada yang cedera. Yang keenam, Mayday. Mayday artinya hari di bulan Mei. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah sandi, yaitu adalah sandi darurat pada pesawat dan juga kapal laut. Dan sandi ini merupakan sandi yang paling terkenal. Mungkin kalian kalau nonton film sering banget dengar kata Mayday, Mayday, Mayday. Dan cuma sedikit yang tahu asal-usul dari kata Mayday. Jadi pada tahun 1923, seorang petugas radio bernama Frederick Mockford diminta memberikan suatu kata tunggal yang gampang dimengerti oleh pilot maupun petugas darat kalau misalnya ada kejadian yang darurat. Dan tentu saja tidak bisa menggunakan kata help karena orang Inggris menggunakan kata help pada bahasanya sehari-hari. Sampai akhirnya dia memilih menggunakan bahasa Prancis, yaitu Maides. Maides. Bener gak sih? Midi, Midi, Midi. Ya itulah pokoknya, yang artinya tolong aku. Tapi bunyinya mirip dengan kata Mayday pada bahasa Inggris. Nah, dari situlah kata Mayday diciptakan. Yang terakhir, kode warna. Dalam bahasa militer Amerika Serikat banyak menggunakan warna-warna tertentu. Kode black yang artinya ada ancaman bom. Kode purple yang artinya ada penculikan anak. Ada kode pink yang artinya penculikan anak balita. Kode yellow biasanya ditunjukkan pada rumah sakit. Kode yellow ini hilangnya seorang pasien atau memperingatkan para pegawai bahaya dari luar, seperti pasien trauma berganda, korban bencana badai, dan sejenisnya. Kode brown. Kalau tadi kan Dr. Brown, ini kode brown. Memerintahkan kesiapan tindakan terhadap kasus korban massal akibat bencana alamiah maupun yang diciptakan oleh manusia, misalnya akibat kejadian kimia atau radiologi. So itu dia kode-kode darurat yang harus kalian ketahui. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba mendengar kode-kode Mayday, Mayday, Bravo, Bravo, jadi kalian udah tahu apa artinya itu. Ingat guys, stay safe kalau bisa di rumah aja. Kalau misalnya nggak perlu keluar, nggak usah keluar-keluar sampai pandemi ini berakhir. Gue udah capek di rumah. Lah cepetan dong, gue pengen nongkrong, nge-mall, jalan-jalan ya. And guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar salah satu dari kode tersebut? Kalian komen di bawah. Dan menurut kalian kode mana yang paling keren?
coba kalian komen di bawah juga. Gue pengen tahu apa sih pendapat kalian. And guys, thanks for watching this video. Jangan kemana-mana, stay tune di channel YouTube gue. And seperti biasa, comment, like, share, and subscribe. And see you in the next video. And keep the magical moment. And bye.